Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun ya. Tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik ada di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro. Sukses selalu buat Anda semuanya. Oke. Oke, kita akan bacakan sebuah tulisan dari Special Word yang berjudul Politik Jenazah Gagal Total, Waktunya Kalian Taubat. Ditulis oleh Muhammad Sabri. Ya, mau ketawa kesel, mau marah lucu. Begitulah perasaan yang saya rasakan membaca berita mengenai beberapa spanduk penolakan pengurusan jenazah pendukung atau pemilih penista agama oleh beberapa masjid yang dimonopoli secara egois dan menjijikan oleh segelintir orang yang merasa masjid itu adalah milik mereka, padahal masjid adalah hasil patungan umat atau bantuan atau wakaf dan bukan hanya milik orang-orang yang kebetulan aktif di masjid itu, apalagi milik orang yang jelas otak busuknya condong ke salah satu paslon pilgub yang membawa batuhan untuk berpihak pada mereka dalam kampanyenya. Padahal pilgub maupun pilpres bahkan perang dunia sekalipun tidak terpengaruh sebutir debu pun terhadap keagungan Tuhan. Saya sengaja menahan diri untuk tidak menulis tentang ini saat sedang panas, karena pasti isinya bakal penuh caci maki, karena saya sudah sungguh merasa jijik. Entah binatang mana yang punya ide seperti itu. Ayat Al-Quran dihina habis-habisan oleh mereka. Asal comot ayat, asal comot penerjemahan, langsung dipakai untuk menvonis orang lain munafik biadab. Ayat Quran yang diturunkan oleh Tuhan dengan makna mendalam sebagai petunjuk bagi umat manusia digunakan seolah-olah Tuhan ada di pihak mereka dalam kampanye pilgub. Hai kalian lawar, gila sekali kalian menghina Tuhan. Kalian kalau mau Tuhan mau, jangankan cuma mengalahkan Ahok, menghancurkan alam semesta juga mudah baginya. Taubatlah kalian. Lanjut lagi kegilaan mereka yang dimotori orang-orang bertampang simpatisan salah satu partai politik dengan penyebaran spanduk teror. Spanduk-spanduk yang mereka pasang di mana-mana dengan lagi-lagi menjutut ayat Al-Quran seenak jidat mereka. Mereka samakan Abdullah bin Ubay yang menjadi musuh dalam selimut terhadap Rasulullah dengan orang yang hanya ingin wilayahnya jadi lebih baik dan orang-orang yang memahami ayat Al-Quran dari sisi yang berbeda dari mereka. Sama seperti gimnastiar yang menyamakan Ahok dengan Fir'aun, ini suatu penghinaan. Allah membuat perumpamaan tidak akan pernah sembarangan. Allah sampai menurunkan ayat untuk membahas seseorang tentunya bukan tanpa pertimbangan. Biadab sekali orang yang seenaknya menunjuk orang lain. Wah, ini nih yang dimaksud oleh Allah. Gila kalian, tobatlah kalian. Kalian asal comot ayat untuk memvonis orang. Kalian asal comot ayat lagi untuk menghukum orang yang kalian vonis demi pilgub. Bayangkan ayat Al-Quran kalian gunakan sesuka hati tanpa kalian mendalam, tanpa pedulikan ilmu tafsir demi pilgub. Sudahlah, jangan kegeeran, Tuhan berada di pihak kalian. Taubatlah kalian. Yang semakin membuat menjijikan lagi, mereka ternyata belum puas padahal sudah menghina Tuhan sebegitunya. Mereka tunjukkan perilaku-perilaku bejat yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Tuhan. Mereka main kasar, mereka main intimidasi, mereka sebar fitnah dan berita bohong, mereka menebar ketakutan di mana-mana. Puncaknya ketika ada orang yang menduga karena meninggal, yang mereka pikirkan hanyalah keluarga mereka harus mencoblos pasangan jagoan mereka di pilgub. Sama sekali tidak punya hati dan tidak menggambarkan orang yang beragama. Taubatlah kalian para penista agama. Jangan kepedean karena ayat-ayat yang kalian kutip sama sekali tidak ada hubungannya dengan pilkada. Kalau kalian diajak semua bicara konteks, pasti kalian akan alergi karena sebenarnya kalian tidak paham makna ayat-ayat Tuhan. Makna ayat Tuhan telah kalian pergunakan dengan seenaknya. Aulia yang artinya adalah banyak kalian paksakan semua untuk mengikuti nafsu kalian, padahal bukan tentang pemilihan pilkada. Bukan pemilihan-pemilihan lah yang Tuhan bicarakan di ayat itu. Aulia itu artinya adalah bisa sekutu. Kenapa kalian juga ribut paslon OKOC? Bersekutu dengan HT, mendingan kalian tobat saja sebelum terlambat. Orang-orang yang kalian ancam tidak akan kalian sulati bisa saja jasad duniawinya terbelangkalai karena ulah busuk kalian, tapi mendapatkan tempat tinggi di Allah nantinya.
Sedangkan kalian yang memakai ayat sesuka hati bisa jadi hanya akan membusuk di neraka. Dan jika sudah ketetapan Allah seperti itu, 1 juta orang pun yang mensolatkan jenazah kalian tidak sedikit pun akan menyelamatkan kalian. Jadi buruan taubat deh. Sekarang jadi lucu karena begitu ada kejadian anak Hindun semua jadi berkelit, ngeles karena ketakutan. Loh, kenapa masa takut? Harusnya kalian bangga dong karena konsisten. Kalian merasa takut karena di hati kalian sadar bahwa tindakan kalian salah. Syukurlah, itu tanda-tanda kalian memang berada di jalan yang salah. Di tengah semua ini untunglah ada ormas-ormas yang teduh dan teduh seperti NU dan Banser dan beberapa masjid yang berani menempelkan spanduk siap menyolatkan dan mengurus jenazah muslim manapun. Sungguh tindakan yang buat saya bangga sebagai umat muslim. Untuk para pendekar spanduk menolak menyolatkan, taubatlah kalian. Yang kalian lakukan hanya merusak citra Islam. Bahkan di mata saya muslim, kalian menunjukkan seolah-olah muslim itu adalah kejam dan suka memasar kehendak. Taubatlah kalian sebelum kalian disisa karena mempermainkan ayat agama dan Allah. Karena walau bagaimanapun jutaan orang menyolatkan jenazah kalian, itu sama sekali tidak akan berubah ketetapannya. Begitulah dari sudut gerbang utama negara ini saya bercurah pendapat. Ya, ditulis oleh Muhammad Sabri. Terima kasih Mas Muhammad Sabri, dan ulasan Anda telah dibaca di radio sindiran ini. Dan ada yang komentar dari John Rusinting, gimana mau taubat mereka merasa yang paling benar. Yang perlu dilaknat Tuhan adalah dedekon-dedekonnya, karena mereka lah yang menyesatkan pengikutnya dengan dalil agama. Sebenarnya kalau mereka mau merenungi dengan hati yang bersih, Tuhan sudah memperingatkan dengan terbukanya beberapa kasus yang sungguh memalukan. Dari Ponsat Bibib sampai ke terbongkarnya selingkuhnya Al-Habsyi. Tapi apa daya, nafsu duniawi mereka lebih dominan dibandingkan pikiran waras yang berlogika. Oke, kita langsung saja untuk baca dari komentar teman-teman terdahulu ya, mengenai daripada video terdahulu. Gawat, benarkah Sandiaga Uno dilaporkan wanita selingkuhannya? Ada yang komentar nih di sini, ada Yati Nasa. Wah, kalau jadi gua begini juga nggak bisa memberi contoh yang baik untuk masyarakatnya, parah gitu katanya ya. Oke, ada Glenn Oleser jadi yang salah tuh wanitanya dong. Ada Michelle Milova yang ada dan APBD disurat buat selingkuhannya ya. Titik D, Michelle Milova berarti nanti duit rakyat dikorupsi buat main CWN, buat bayar utang kan Sadikan punya utang 8M buset. Oke, ada Johnny Beja Cilokoda gitu kata Putri Lisa, ada kabar lagi Sandiaga Uno bio keren gitu ya. Jenny simpanan ya, mantap cewek-cewek ya. Mama Dea Denodil ya, gak apa-apa ntar kasih Ustadz Mesum Babi Rizik satu biar nyobain, jangan Firza Hussein mulu ya. Bosen. Ada Bibi Sandi belum apa-apa sudah cabut bidini, ini calon gubernur mau curang gitu ya. Oke, Bambang Purwati, gawat benarkah Sandiaga dilaporkan pada selingkuhannya. Yani Suryani kehabisan ajal cari terus gitu ya. Oke, ada Bio CD juara pala gitu. Waduh, parah bener, cabul juga kayak Rizik ya. Satu di depan publik ternyata semuanya cuma kamuflase begitu ya. Jimmy James, oh ya, hati-hati dengan muka-muka manis tanpa dosa padahal titik-titik ya, gue tanda tanya. Oke, ada metode SAS ya, pesan aja kalau ingin jadi pembesar di negeri ini harus berhati-hati dalam segala hal, jangan main cewek, bayar pajak, jaga tutur kata yang baik, kerja yang berat, jangan pernah korupsi biar nantinya tidak ribet begitu bro ya. Oke, ada aja Wacana Wisnu katanya mau meningkatkan derajat perempuan. Dodi selamanya pengusaha main perempuan ya biasa-biasa aja lah, wong punya duit kok, apalagi Sandiaga Uno ganteng mau nyari yang kelas artis tuh ya, ada kuat juga gitu ya. Dia udah jadi gubernur makin gawat gitu kata manajer investasi asuransi. Oke, dan Dina Andre, wah berita nih Pak D, berita sedang trending. Bisa jadi karena duit suatu kasus bisa lenyap begitu saja, banyak yang tahu kalau soal duit Uno termasuk gudang, jadi nggak heran gitu kata Wong Solo. Oke, ada YPSU 5901, haduh begitu ya. Oke, segera gitu bro, terima kasih atas beritanya dan mohon maaf apabila dalam sambakan acara ini kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.